Tetap semangat, bergerak dan menginspirasi bersama kami dalam Lintas Malang Siang Pro 1 RRI Malang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif untuk Lintas Malang Siang di kesempatan hari ini, untuk kesempatan hari Jumat ya, 8 April 2022. Ya, di kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan dua narasumber ya yang sudah hadir di kesempatan kali ini juga di ruang distance. Ada Bapak Riza Ardiansa ST, beliau adalah Sekretaris PDDI Kota Malang. Selamat siang Pak Riza. Selamat siang. Iya, sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, juga ada Dr. M. Fatoni SKEP MN, beliau adalah bidang medis PDDI Kota Malang. Selamat siang Pak Fatoni. Selamat siang Ibu, salam sehat. Iya, salam sehat. Kemanusiaan. Baik. Ya, semoga di kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat, sambil juga menemani pendengar yang juga mungkin nanti akan bergabung bersama kami. Line teleponnya di 0341 495850 atau WhatsApp kami di 081 555 60915. Kita masih membahas tentang donor untuk bapak-bapak yang ada di sana. Ketika kita juga berbicara tentang donor darah, apalagi saat berpuasa seperti ini, kira-kira persiapan apa yang mungkin harus dilakukan oleh calon pendonor darah saat sebelum melakukan donor darah? Kondisi puasa ini bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bu Branti. Iya. Untuk donor darah ini ada beberapa persiapan yang harus disiapkan khususnya untuk para pendonor, terutama pendengar RRI, siap untuk fisik dan mentalnya. Jadi menyiapkan kesehatannya baik secara fisik dan mental. Yang kedua adalah makanannya. Makanan tentunya makanan yang bergizi, banyak minum air putih, kemudian makanan-makanan yang tentunya tidak mengandung alkohol. Nah, kemudian yang ketiga, usahakan untuk para pendonor itu tidak terlalu larut malam untuk sebelum untuk berdonor ya, keesokan harinya. Ya, terutama nanti kalau pas puasa ini harapannya setelah berbuka sampai masa traweh atau setelah traweh boleh dianjurkan untuk donor darah. Dan sebelum donor usahakan tidak terlalu malam ya. Habis traweh, habis tadarus istirahat dulu, besok pagi sudah siap, sore malamnya siap untuk donor. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tentunya cek tensi, gula darah, kemudian tentunya dalam masa pandemi ini tidak mempunyai komorbid ya, dan tidak tertular COVID-19. Jadi harapannya begitu Bu. Yeah. Jadi para pendengar RRI yang setia dimanapun berada, dengan memberikan bantuan donor darah ini adalah sangat mulia tentunya bagi kaum muslimin yang saat ini sedang puasa. Memberikan makan saja untuk yang berbuka itu pahalanya 10 kali lipat, apalagi memberikan donor darah. Yeah. Dan ini menyelamatkan nyawa. Jadi minimal 3 nyawa begitu Bu. Begitu. Mungkin Pak Riza bisa menambahkan. Terima kasih. Silakan Pak Riza. Saya sedikit menambahkan tadi untuk persiapan memang terutama di minum yang makanan-makanan yang mengandung zat besi. Di sini contohnya adalah kayak daging merah, kemudian ayam, kemudian kacang-kacangan, sayur-mayur, buah. Jadi konsumsi makanan yang sehat itu sangat penting karena di sini memang darah itu diambil ini kan banyak komponen Hb ya, jadi zat besinya ini yang kita banyak berkurang dan memang kadar airnya bisa berkurang. Jadi kalau kita tidak siap, kita bisa dehidrasi, akhirnya bisa pingsan.
Iya. Jadi seperti itu. Itu saja saya tambahkan. Baik, Pak Fatoni dan Pak Riza. Jadi minum air putih, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang juga disarankan tadi, ini pada saat sahur dan juga berbuka puasa, begitu ya? Betul, Bu. Baik, artinya ketika kita menurunkan darah, ini dalam keadaan kita sudah berbuka puasa atau besoknya ini? Ya, untuk lebih lebih enaknya itu habis berbuka sampai menjelang traweh atau setelah traweh boleh, Bu, karena ini kan sudah mengkonsumsi, sudah berbuka, Bu. Ya. Sudah siap ya? Sudah siap. Okay. Tetapi boleh juga pada saat berpuasa juga menjelang maghrib itu diperkenankan. Jadi sebenarnya dari jumhur ulama itu tidak mengharamkan untuk donor darah, karena ini adalah sifatnya darurat. Jadi memberikan darah untuk orang lain, orang yang sehat ke orang yang sakit, orang yang terkena trauma atau kecelakaan, ibu hamil yang membutuhkan darah, dan yang kita kenal juga ada penderita COVID yang butuh donor konvalesen seperti itu. Jadi ini sangat berarti, Bu. Jadi monggo pas para pendonor atau Bapak Ibu yang ada di Malang Raya yang sehat, yang siap untuk mendonorkan darahnya, ini bisa langsung kontak ke PMI Kota Malang, ya, UTD, unit transfusi darah di PMI Kota Malang, maupun di tempat yang lainnya, misalnya di RSSA juga ada untuk donor darahnya, sehingga harapannya ini karena bulan puasa, ya, stoknya tidak menipis begitu. Jadi yang membutuhkan, baik itu yang sakit, yang terluka, maupun yang butuh donor untuk konvalesen ini bisa langsung untuk mendapatkan, Bu. Begitu. Ready terus gitu ya? Ready terus seperti itu. Baik. Kalau berbicara istirahat ini artinya ketika kita besoknya nih mau mendonorkan darah, tidur tidak terlalu malam ya? Betul. Ya. Jadi ini tidurnya tidak terlalu malam. Jadi harapannya istirahat yang cukup 4 sampai 6 jam seperti itu. Dengan istirahat yang cukup itu sel-sel darah tadi yang disampaikan oleh Pak Riza, kan hemoglobin ya, sel-sel darah itu bisa sehat, dalam artian metabolismenya itu sehat. Iya. Jadi sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh sekali dengan darah yang sehat itu diberikan ke orang lain yang membutuhkan, akan membantu untuk penyembuhan, begitu. Baik. Nah, bagaimana ini Pak Fatoni ataupun juga Pak Riza, cara mengatasi jika setelah donor darah ada yang mengalami pusing atau barangkali ada gejala pingsan ini? Iya. Biasanya untuk gejala-gejala tersebut itu yang dari kami yang pengalaman di PDDI itu para pendonor yang pertama itu baru donor pertama. Jadi belum pernah donor sama sekali, ada yang lihat darah itu pusing, ada yang memang pada saat sebelum donor itu juga mungkin tidurnya terlalu malam, larut malam, mungkin konsumsi makanannya kurang dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan pusing kemudian jatuh pingsan, ya. Tapi dari tim, terutama dari PDDI, tim medis dan relawan itu siap kalau ada yang sudah ada tanda-tanda gejalanya seperti itu, Bu, kita menyiapkan untuk untuk rest ya, untuk istirahat sebentar. Jadi pemulihan seperti itu. Jadi tidak langsung habis donor langsung langsung pulang langsung ini ya. Jadi kita biasanya kita observasi, kita amati. Kalau ada yang pernah kemarin waktu tahun lalu ya, tiba-tiba ada yang itu bapak-bapak yang dari Gojek ya, atau Grab itu dari ojol habis donor pengen langsung pulang. Nah, ini muntah-muntah seperti itu, mau pingsan ya. Akhirnya kita tenangkan, suruh istirahat ya, kasih minum teh hangat ya, kemudian ya itu pas puasa juga, Bu. Ya pas puasa juga, kemudian kasih obat vitaminnya diminumkan, sehingga harapannya
para pendonor ini tidak sampai terjadi sinkup atau pingsan, bahkan bisa terjadi istilahnya kolap ya, atau jatuh dalam keadaan sakit. Iya. Ya. Jadi sebenarnya dari pengalaman kami, dari penelitian, dari riset itu, untuk donor darah itu kan sebenarnya menyehatkan ya, menyehatkan karena darah selalu di-refresh ya, untuk metabolisme tubuh itu kan selalu di-refresh ya. Nah, jarang untuk bagi pendonor itu ada yang sakit seperti itu. Contoh dari wakil ketua kami Pak Puryadi, Pak Riza ini donor darahnya lebih dari 100 kali. Jadi malah tambah sehat, Bu. Tambah sehat, ya? Iya. Jarang ada yang sakit ya, sakit-sakitan itu alhamdulillah itu karunia-Nya, karena kan memberikan dengan tulus ikhlas ya kan, seperti itu ya. Karena darah ini sangat berarti, dan tentunya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan kesehatan, panjang umur, itu ya, selalu bahagia. Begitu Bu manfaatnya sebenarnya untuk diri kita sendiri sih sebenarnya. Untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Mungkin dari Pak Riza bisa menambahkan. Iya. Ada tambahan nih Pak Riza? Jadi mungkin menambahkan sedikit untuk masalah donor pada saat bukan masa berbuka ya. Jadi ini kan kita harus preventif ya. Jadi preventif itu artinya dari pihak UTD itu juga lebih ekstra hati-hati untuk meloloskan yang mau donor, benar-benar siap enggak? Dari segi tekanan, dari segi kadar HB, itu harus benar-benar diukur dengan teliti, secara psikologis, secara ini juga si calon pendonor ini juga kita interview. Jadi ini kan takutnya nanti jadi kalau pingsan kan akhirnya membatalkan puasa ya. Jadi benar-benar preventifnya seperti itu. Ya. Ya Pak Riza, sejauh ini mungkin animo masyarakat untuk Malang Raya dan sekitarnya, kira-kira untuk mereka yang berdonor ketika di bulan Ramadan ini apakah cukup banyak? Memang mengalami penurunan pada saat bulan puasa ini. Karena itu kita giatkan, kita mungkin menyampaikan, biasanya kan kalau donor itu di masjid. Pada saat setelah berbuka dilanjutkan setelah taraweh. Jadi ini contohnya ada Masjid Al-Mukhlisin Jalan Batubara, itu dari sudah menyelenggarakan, kemudian di Tumenggung Suryo juga. Karena itu kami juga mungkin dalam kesempatan ini juga mau menyampaikan ke para takmir masjid di Malang, seluruh Malang, kalau bisa menggiatkan donor di lingkungan masjid. Karena stok darah kita di Malang ini jauh berkurang dibanding masa-masa sebelum puasa. Jadi seperti itu. Jadi ternyata memang ini bisa digerakkan ketika mungkin setelah kita berbuka puasa dan juga melanjutkan waktu tarawih di masjid-masjid begitu ya? Ya betul. Oke. Tapi sejauh ini sudah banyak yang mungkin mengikuti yang di Jalan Batubara begitu? Yang di Jalan Batubara hari Sabtu besok. Oh begitu. Iya. Baik. Mungkin saya juga ingin tahu dari Papa Tony nih, ketika kita mungkin diambil darahnya begitu ya, untuk transfusi darah, sebenarnya kita kan sudah kehilangan dari darah itu sendiri. Berapa lama untuk kembali lagi kita bisa mendapatkan sel-sel darah itu kembali, Pak? Ya betul Bu. Jadi memang darah kita itu kurang lebih adalah 5 liter ya di seluruh tubuh ya. Yang diambil hanya berapa cc ya, kurang lebih nggak sampai 200 cc kan seperti itu ya. Jadi untuk donor darah ini sebenarnya untuk eritrositnya, sel darah merah itu akan mengalami ya tadi di-refresh Bu. Ya, jadi sebenarnya bukan hilang dalam arti berkurang, tidak. Tapi produksi lagi yang lebih sehat lagi, yang lebih mudah lagi di-refresh. Ya. Nah, ini terutama pada kecuali yang ibu hamil, harapannya ibu hamil ini perlu hati-hati kalau donor darah ya. Jadi yang ibu-ibu yang pas tidak hamil, ya monggo silakan. Tapi kalau pas hamil, nah ini yang kita khawatirkan ya. Okay. Nah
itu yang pertama, darah itu kan di refresh ya. Yang kedua itu proses semacam detoksifikasi, Bu. Jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita dengan tadi yang sel darah merahnya, sel darah putihnya diperbarui, itu akan menghilangkan, mendetok lagi racun-racun yang ada di tubuh kita, sehingga selain tadi metabolisnya bertambah baik, bertambah bagus, kemudian racun-racun di dalam tubuh kita akan semakin berkurang, ya, bahkan bisa hilang, seperti itu. Baik. Terus yang ketiga tentunya untuk pendonor ini kita ada screening juga, Bu, yang tadi disampaikan oleh Pak Riza, dengan selain mengisi form, kemudian ditanyai, diwawancarai, ya, ada tensi, ada nadi, kemudian cek golongan darahnya, kemudian dicek HB-nya. Nah, itu akan juga di screening. Misalnya kalau ada penyakit HIV/AIDS atau penyakit hepatitis, ini tidak bisa langsung lolos, Bu, begitu. Sehingga memang darah yang berada di UTD, di PMI itu benar-benar sehat dan menyehatkan, dan tentunya bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jadi jangan khawatir kan seperti itu, karena ada rumor nanti ini akan bisa mengandung hepatitis, bisa mengandung HIV/AIDS, karena ada proses screeningnya. Jadi baik itu sebelum donor, pada saat donor, dan setelah donor darah tersebut juga akan dicek lagi, Bu. Begitu. Jadi pendengar RRI seluruh Malang Raya dan se-Indonesia jangan khawatir, ya, bahwa ketika kita mendonorkan, darah akan semakin sehat, dan darah yang didonorkan itu juga menyehatkan. Jadi dan tentunya bisa, insya Allah bisa menyembuhkan. Itu. Pak Fatoni, ketika kita tadi mendonorkan, kemudian ada screeningnya, nah apakah pendonor juga akan mengetahui bahwa ternyata darah kita ini tadi kurang bagus untuk didonorkan, atau kita memang mengetahui bahwa ternyata dari situlah kita tahu ada riwayat-riwayat tertentu, apakah juga disampaikan kepada pendonor? Iya, Bu, betul. Jadi misalnya tensinya terlalu tinggi, kan sebelum donor itu di pemeriksaan kesehatan dulu. Ya, tensinya kan terlalu tinggi, enggak boleh, Bu, ya. Misalnya di atas 170 itu enggak boleh, seperti itu. Kemudian darahnya terlalu kental, ya. Viskositasnya atau ininya, HB-nya itu terlalu tinggi, itu juga tidak boleh. Terlalu rendah juga tidak boleh. Nah, ketika dicek ada dicurigai atau disuspek mungkin ini ada hepatitis dan mungkin HIV/AIDS, itu akan ketahuan juga, Bu. Jadi ini biasanya tentunya disampaikannya ke pendonornya langsung, dan tentunya ini tidak istilahnya ada inform konsennya, Bu. Jadi ada persetujuannya. Jadi sebelum donor itu ada mengisi form dan ada persetujuannya dengan tanda tangan. Dan kalau ada penyakit, ada keluhan dan sebagainya, itu disampaikan, sehingga kami dari PDDI, dari PMI, UTD itu bisa tahu, sehingga darah yang dihasilkan itu benar-benar sehat. Begitu. Baik. Ya, saatnya saya juga mengundang pendengar untuk bergabung bersama kami. Line telepon di 0341 495850, pendengar. Ada masih bersama kami melalui FM 94,6 MHz, program Satu Era di Malang, atau Anda bisa mendengarkan kami atau juga melihat kami di kanal YouTube kami di Pro 1, ya. Di kesempatan kali ini masih membahas tentang donor darah di saat puasa. Saya ke WhatsApp dulu yang sudah bergabung, ada Bu Mia di seputaran Klojen. Saya sedang hamil ini, Pak, ibu hamil dan juga berpuasa. Apakah boleh untuk berdonor darah? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, Bu Mia, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk pada saat kehamilan ini perlu waspadaan, kehati-hatian, ya. Kalau sebelum trimester kedua, ketiga, ya, itu kita perlu ini, Bu, harap hati-hati untuk donor,
sebenarnya tidak ada yang melarang, cuman nanti akan berakibat kalau misalnya tadi donor tadi yang darahnya diambil, kemudian ibunya ada komorbid, ada ini, nah ini kan juga mempengaruhi kesehatan pada janin. Sebaiknya monggo setelah melahirkan untuk amannya seperti itu. Jadi kalau mau donor, pengen donor, monggo nggak apa-apa sebelum trimester pertama, sebelum trimester kedua ketiga. Jadi kan ada 9 bulan Bu, kalau dibagi 3 itu 3 bulan pertama sih sebenarnya masih aman. Tetapi kalau yang sudah 6 bulan, apalagi menjelang 9 bulan mau melahirkan, nah ini yang perlu diwaspadai ya. Iya. Jadi intinya kalau ibu hamil kalau pingin donor ya sebaiknya ditunda dulu sampai melahirkan. Tapi kalau pingin itu ya sebelum 3 bulan 3 bulan sebelum menginjak 6 bulan atau 9 bulan dipersilakan, tapi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian Bu, begitu. Karena kalau nun sewu nggih, kalau ibu-ibu hamil itu kalau sudah menjelang 6 bulan apalagi 7 bulan 8 bulan itu kan banyak keluhan ya Bu ya. Ada yang darah tinggi sampai preeklamsi, eklamsi nggih, sampai kakinya bengkak ya, kasihan kan ibu-ibu perjuangannya yang luar biasa. Ya, itu kalau mau donor itu ya juga tentunya kalau dengan ada komorbid atau penyakit penyerta. Jadi komorbid itu tidak hanya COVID ya Bu ya. Jadi di ibu hamil itu ada yang sebelumnya tidak pernah darah tinggi, itu bisa darah tinggi. Nah, yang sebelumnya ada keluhan mungkin mual muntahnya itu di usia-usia kehamilan ada yang masih mual muntah. Itu kalau bisa dihindari dulu sebaiknya untuk donor darah. Ya, seperti itu pada saat hamil, kecuali hamilnya itu sehat ya, tapi tetap waspada juga Bu. Sebaiknya ya setelah melahirkan ya monggo dipersilakan, karena proses janin yang ada di dalam tubuh itu kan juga perlu nutrisi juga kan ya Bu ya, perlu nutrisi, perlu konsumsi darah yang bagus juga seperti itu. Begitu. Ya, saya berpindah ke Pak Riza dulu ini terkait dengan para pendonor darah. Adakah yang mungkin usia sangat tua? Ini apakah batasnya usia berapa ini? Kira-kira mungkin paling tua atau paling muda? Apakah boleh untuk berdonor? Jadi begini, ini adalah aturan dari internasional ya, dari WHO. Itu termuda donor itu umur 17 tahun. Jadi kita kemarin sempat membuat program untuk donor darah milenial. Jadi kita memotivasi generasi muda ketika umur 17 tahun kita kasih apresiasi untuk donor darah. Jadi di hari ulang tahunnya ke-17 menyumbangkan darah, itu alangkah mulianya. Itu kita bicara yang paling muda. Kalau kita yang paling tua itu sebenarnya relatif. Jadi tergantung kondisi. Tetapi kebijakan dari medis itu di atas 60 sudah mulai istilahnya dikasih rentang waktu. Kalau sekarang ini normalnya kan 2 bulan sekali, 2 bulan sudah bisa donor. Kemudian kalau sudah usia di atas 60 sudah mulai dikasih rentang waktu 3 bulan atau 4 bulan. Jadi 1 tahun bisa cuma 3 kali atau 2 kali. Jadi diperjarang. Tapi ketika kondisinya tidak memungkinkan, memang diharapkan sudah nggak bisa donor lagi, nggak boleh donor lagi. Jadi tetap tergantung kondisi si calon pendonor itu sendiri. Jadi gitu. Jadi memang usia ini untuk yang paling muda adalah 17 tahun. 17. Kemudian untuk yang usia tua ini perlu dilihat lagi ya kondisi dari usianya, mungkin juga tidak ada penyakit dan segala macam, mungkin masih bisa ditoleransi ya untuk mendonorkan darah. Baik, usia 60 apakah juga sangat banyak ini pendonor darah di Kota Malang? Teman-teman kami dari PDDI bahkan ada yang sudah 70. Jadi kalau secara semangat itu
pingin donor terus. Jadi gitu ya? gitu. Kayak ketagihan ya? Iya, iya. jadi ya karena semangatnya ya, itu yang sudah 100 kali, bahkan 150 kali, bahkan 180 kali, itu kepinginnya seperti waktu muda 2 bulan sekali. Dan sekarang beliaunya hanya 1 tahun 1 kali, karena memang kondisinya. Jadi sama-sama baik pendonor maupun yang untuk darah yang baik, itu sama-sama kita jaga untuk kualitas donornya. Dan sejauh ini bagaimana dengan kondisi stok darah yang mungkin ada di PMI saat berpuasa kali ini? Ya, masalah stok memang yang pegang data dari UTD. Jadi kami mengabarkan bahwa memang relatif susut ya. Bisa jadi dari darah yang persediaan yang normal kita bisa 25% sampai 50%. Jadi untuk detailnya memang kami dari PDDI tidak pegang data secara update seperti itu. Tapi sejauh ini memang dari PDDI juga ingin menghimbau untuk masyarakat yang barangkali ingin berdonor darah pada saat Ramadan ya? Ya betul. Baik. Baik, untuk Anda pendengar yang juga nanti akan bergabung kembali, saya undang lagi di 0341495850 atau juga WhatsApp kami di 081555600915. Silakan pendengar, kami punya waktu sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Pak Fatoni, kalau berbicara tentang mereka yang akan berdonor darah, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita mungkin ingin mengkonsumsi jenis makanan? Kira-kira makanan apa saja yang dianjurkan? Ya. Untuk makanan yang dianjurkan tentunya makanan yang sehat dan bergizi tadi yang disampaikan Pak Risa yang banyak mengandung zinc ya, seng ya. Ya itu kemudian protein yang tinggi ya, tidak terlalu banyak kolesterol ya kan seperti itu. Dan tentunya makanan-makanan ini yang tadi seperti daging ayam, daging-daging yang sehat tapi konsumsinya tidak terlalu banyak ya. Kemudian protein itu bisa diambil dari telur ya. Telur, kemudian juga sayur-sayuran. Ini sangat penting ya. Dan minum air putih sebanyak mungkin ya, paling enggak akan 6 sampai 8 gelas kan seperti itu, minimal seperti itu. Sehingga peredaran darah yang ada di tubuh kita itu metabolisnya baik. Sehingga ketika pas diambil itu tidak terlalu kental atau tidak terlalu encer. Nah, ini tentunya akan bermanfaat bagi yang membutuhkan donor darahnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menyehatkan dan menyembuhkan. Begitu. Tambahan untuk bank darah ya, itu bisa diakses di websitenya dari PMI Kota Malang. Silakan itu bisa diakses ya setiap saat. Misalnya golongan darah A, AB atau B atau golongan darah O itu bisa diakses. Itu jumlah ketersediaan berapa, kemudian yang ready berapa, nah, yang kurang berapa. Itu bisa monggo Bapak Ibu bisa mengakses di websitenya PMI dan juga ada aplikasinya di PMI. Nah, tentunya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Riza, bank darah ini di masa bulan puasa ini memang tidak seperti masa-masa bulan-bulan yang lainnya kan seperti itu. Karena antusiasme masyarakat ketika puasa nanti puasanya batal, jadi itu yang pertama. Yang kedua nanti aku bisa sakit, lemas, bisa pingsan. Nah itu yang stigma yang harus dihilangkan sehingga kami dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Malang, PDDI Kota Malang ini menghimbau, menganjurkan untuk masyarakat monggo dipersilakan donor darah minimal usia 17 tahun ke atas. Maksimal 60 ke atas juga diperbolehkan, tentunya tadi dengan kondisi yang disampaikan oleh Pak Riza. Dan kalau ada dokter yang mungkin itu dokter pribadi atau konsultan dokternya itu kondisinya sehat, jadi benar-benar sehat seperti itu. Nah, harapannya di Kota Malang khususnya dan Malang Raya pada umumnya
stok yang disampaikan tadi yang memang berkurang dari biasanya ini tidak terlalu berkurang dan bahkan kosong ya. Kalau kita melihat flashback ya Bu ya, 2020, 2021 bahkan pada saat Delta ya, COVID Delta itu di mana bulan Juni sampai Agustus 2021 itu masa-masa yang menegangkan ya. Cari darah susah kan seperti itu ya. Bahkan ada yang saya pendonor cari donor darah aja susah karena memang untuk donor konvalesen ini memang tidak begitu banyak kan seperti itu. Apalagi pas bulan puasa seperti itu. Nah, harapannya Bapak Ibu pendengar setia RRI di Malang Raya dengan salam satu jiwa Arema ini berkenan untuk mendonorkan darahnya. Ya, ini yang paling berharga, tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan dengan ketulusan keikhlasan, insya Allah yang akan kembali ke diri kita, diri kita akan menjadi sehat, memberikan manfaat, memberikan amal jariyah tentunya. Baik. Dan ini pahalanya wah luar biasa Bu, kalau dinilai itu luar biasa, apalagi pas berpuasa gitu. Yang untuk ngasih takjil, ngasih makan saja itu 10 kali lipat, apalagi berikan donor darah begitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua, Pak Tony juga Pak Riza, karena kami akan terhubung terlebih dahulu bersama dengan tim liputan RRI Malang untuk kesempatan kali ini. Dan pendengar, kita akan jeda sesaat untuk mengikuti berita terkini. Ya, pendengar, kita kembali lagi dalam dialog interaktif untuk Kelintas Malang Siang. Di kesempatan kali ini masih membahas tentang donor. Dua narasumber, ada Bapak Riza Hardian ST, beliau adalah Sekretaris PDDI, dan juga ada Dr. M. Fatoni SKEP MN, bidang medis PDDI. Baik, untuk Pak Riza atau juga Pak Fatoni, mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya kapan sih waktu sebaiknya pelaksanaan donor darah ini kalau saat puasa? Ya, baik, untuk pelaksanaan donor darah pada saat puasa anjurkan setelah berbuka Bu ya. Setelah berbuka dengan asupan, kemudian minum yang banyak sampai setelah tarawih. Jadi mekanismenya ada yang langsung berbuka, nanti 15 menit setelahnya langsung donor darah boleh, monggo. Atau pada saat setelah tarawih, setelah ibadah tarawih, sholat isya, ibadah tarawih selesai, biasanya kalau di masjid-masjid itu bisa dilaksanakan ya. Biasanya rame ini orang berduyun-duyun Bu. Cuman memang pada saat pandemi ini ya, kalau tadi disampaikan oleh Pak Riza itu sebelum pandemi luar biasa antusiasmenya para pendonor untuk donor darah di baik di masjid, di musola, kemudian di sekolah-sekolah. Namun pada saat pandemi ini mulai melandai, harapannya para pendonor ini bisa digiatkan lagi. Jadi tidak hanya kaum muslimin, masyarakat warga kota Malang, Malang Raya itu juga sekarang sudah mulai menggiatkan lagi. Di beberapa gereja-gereja itu kan rutin juga untuk donor darah itu sudah mulai di sekitar Ijen kemarin saya lihat untuk bannernya donor darah itu sudah ada ya. Jadi warga yang lain misalnya di di Klenteng atau yang lainnya atau di Wihara Dayapura, monggo kami persilakan, karena donor darah ini secara universal baik agama apapun, ras apapun itu tidak menjadi larangan, bahkan sangat dianjurkan seperti itu Bu. Iya. Saya juga ingin mendapatkan informasi ini Pak Tony, ketika sekarang ini kan masa pandemi ya, ketika Betul. mereka juga mungkin sempat terpapar COVID, berapa jarak waktu ketika mereka bisa kembali untuk menyumbangkan darahnya? Ya, jadi untuk yang sudah terpapar COVID itu bisa monggo bisa menjadi pendonor konvalesen.
jaraknya 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi setelah terindikasi COVID, kemudian sembuh loh Bu ya, sembuh, ya, hasil PCR-nya, hasil antigennya itu negatif, itu boleh boleh donor seperti itu. Jadi kurang lebih 2 minggu setelah sehat, ya, ya jaraknya kurang lebih itu ya sampai 3 bulan. Jadi bisa mendonorkan untuk donor konvalesen ya. Untuk yang tidak terkena COVID, ya, itu monggo bisa donor reguler biasa. Atau ada donor apa ya yang Aferesis. Aferesis ya. Apa itu? Nah, ini Pak Riza yang jelas. Oh iya. Donor aferesis ini adalah donor untuk komponen darah trombosit. Jadi ini biasanya darah ini diperlukan untuk pasien-pasien donor demam berdarah. Nah, jadi gitu. Jadi satu kali donor itu bisa untuk 6 sampai 8 pasien demam berdarah. Jadi sangat mulia sekali ini. Kemudian juga masa pemulihannya juga lebih cepat. 2 minggu sudah bisa donor kembali. Karena yang diambil bukan blood fluid ya, donor darah lengkap ya. Ya, darah lengkap ya. Jadi dia hanya komponen trombositnya. Jadi kita calon pendonor ini juga segera kembali ya. Jadi 2 minggu sudah bisa ya? Refresh kembali. Jadi begitu. Baik. Saya ke WhatsApp dulu ya yang sudah bergabung kali ini. Ada Pak Hartawan yang ada di Belimbing. Tensi itu saya biasanya normal Pak, tapi tiap mau donor cenderung menjadi tinggi. Apalagi kalau melihat jarum. Apakah ini juga berpengaruh? Ketakutan rupanya. Iya, itu sering dari para pendonor Bu. Wah, tensi pada saat ini sebenarnya normal misalnya antara 120 kan ya, 100 sampai 120 atasnya sistoliknya. Tapi ketika ini naik jadi 170 atau 150 biasanya. Enggak apa-apa Bu. Jadi itu biasanya secara psikologis itu kalau mau lihat jarum itu biasanya agak cemas kan seperti itu ya, bukan takut ya tapi cemas ya. Kemudian yang kedua kadang-kadang pada saat berangkat ini kan entah itu naik sepeda motor, naik mobil atau jalan, ada aktivitas ya kan, ada aktivitas mau di tensi tinggi, enggak apa-apa, nanti di setengah jam istirahat nanti dicek lagi seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah setengah jam ditenangkan itu tensinya kembali berangsur-angsur seperti normal seperti semula ya seperti itu. Kecuali yang penderita darah tinggi yang 180 ke atas ya yang pernah kena stroke dan sebagainya ini tidak ya, seperti tadi yang ibu hamil dari World Health Organization atau Kesehatan Dunia memang tidak dianjurkan ya. Tetapi kalau memaksa sih enggak masalah sebenarnya. Misalnya ada keluarganya yang butuh darah segera atau situ. Nah, sementara yang lainnya golongan darahnya tidak sama. Enggak apa-apa sebelum trimester yang kedua ketiga enggak apa-apa, tetapi kalau yang sudah trimester kedua ketiga 6 bulan sampai 9 bulan itu kan ada janinnya yang butuh asupan untuk zinc, ada nutrisi untuk bayinya. Khawatirnya bayinya itu bisa menjadi prematur kan seperti itu. Jadi itu Bu, jadi untuk tensi ya harapannya itu kurang dari 140 140, 120, 130 amannya seperti itu. Biasanya kalau tinggi istirahat dulu. Istirahat nanti sambil laya-laya di sekitar PMI di pendaftaran, istirahat dulu, habis itu dicek lagi. Biasanya seperti itu Bu. Itu banyak sekali seperti ya. Nanti kalau sudah normal ya boleh boleh silakan. Seperti seperti vaksin ya, biasanya mau vaksin itu kan takut disuntik ya.
tensinya naik. Yang dulunya 120, 110 naik jadi 150 bahkan 170 ya. Ya, kalau di atas 170 enggak boleh sama sekali untuk vaksin. Jadi biasanya secara psikologis akan mempengaruhi, Bu. Ya, itu enggak apa-apa, itu wajar, tapi nanti istirahat. Kalau 2-3 kali kok tensinya masih tinggi, ya keinginannya enggak, kan yang mulia itu untuk donor darah itu bisa ditunda bulan depannya lagi. Ya, jadi itu. kalau misalkan tensi ini tinggi, kemudian masih tetap bersemangat untuk tetap ingin mendonorkan darah, ada risiko nggak sih sebenarnya, Pak? Iya, Bu. Jadi risikonya itu pada tensi yang tinggi itu kan bisa menyebabkan stroke atau bisa menyebabkan stroke. Ya, harapannya itu tidak terjadi. Harapannya tidak terjadi, dan khususnya pada pendonornya, Bu. Pada pendonornya. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi disiapkan untuk bagi para pendonor itu tidak mempunyai riwayat hipertensi yang terlalu tinggi atau krisis hipertensi, ya, misalnya di atas 170, 180. Nah, tiba-tiba nanti ketika donor kemudian mengalami stroke, itu yang bahaya. Seperti itu. Ya, ditunda dulu, enggak apa-apa, Bu. Ditunda dulu. Ya, Pak Fatoni, donor darah pada saat puasa sebenarnya batal nggak sih? Ya, dari jumhur ulama itu tidak membatalkan, Bu. Jadi karena ini kan sifatnya darurat, ya. Darurat itu tidak membatalkan. Tadi yang kan kalau untuk puasa itu kecuali dia pingsan, ya, itu baru batal yang disampaikan Pak Risa. Makan minum, itu baru batal. Bahkan untuk injeksi, ya, suntik pada saat puasa juga jumhur ulama. Jadi tidak hanya 1 atau 2 ulama, hampir mayoritas ulama baik itu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, baik itu dari Muhammadiyah, dari Nahdliyin, dari NU, untuk masalah bab donor darah itu tidak mengharamkan dan juga pada saat puasa tidak membatalkan. Betul. Jadi ini kan sifatnya darurat yang memberikan darah kita ke orang lain yang darah kita yang lebih. Membantu, sifatnya membantu karena untuk menyelamatkan nyawa, intinya itu, Bu, menyelamatkan nyawa. Jadi kalau dalam agama Islam menyelamatkan satu nyawa itu menyerupai menyelamatkan seluruh nyawa yang ada di muka bumi ini, di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi itu tujuan mulianya. Mudah-mudahan para pendengar RRI yang setia seluruh Malang Raya monggo berkenan untuk mendonorkan darahnya. Dan biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bu, pertengahan puasa itu ada promo-promo, istilahnya bonus-bonus, ya. Jadi tidak yang memberikan reward ke donor, ya. Entah itu souvenir, entah itu tidak hanya vitamin, kalau vitamin pastilah, ya. Entah itu dalam bentuk sembako dari beras, kemudian paketan yang lain itu insya Allah ada nanti, Bu. Jangan khawatir. Itu saya tidak menyebutkan mereknya, itu dari biasanya dari TV tertentu, itu selain menyiarkan, ya, itu yang menjelang akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan untuk menggiatkan masyarakat untuk lebih giat lagi untuk berdonor darah. Dan ini mungkin Pak Risa bisa menjelaskan karena Pak Risa biasanya bertugas, ya, pada saat pertengahan maupun akhir Ramadan. Itu ada banyak reward yang akan diberikan. Untuk misalkan. Silakan Pak Risa. Jadi yang selalu rutin itu SCTV Peduli. Jadi sebelum pandemi selalu 3-5 hari berturut-turut kita mengadakan donor darah massal, biasanya di alun-alun depan Masjid Jame. Jadi memang
kita memang menyasar waktu berbuka puasa sampai terawih itu. Kita bikin tenda seperti itu kerjasama sama SCTV Peduli. Ada souvenir berupa kaos dan snack yang istimewa. Sebagai info untuk bulan souvenir untuk Ramadan ini dari UTD dapat sembako. Jadi mungkin ya ini souvenir ini kan hanya sekedar apa ya? Penyemangat saja. Jadi intinya donor darah ini adalah tugas kita semua. Betul. Ya, di menit-menit terakhir ini Pak Riza dan Pak Tony, apa yang ingin dipesankan untuk masyarakat Malang Raya terkait donor darah di saat puasa? Ya. Monggo Pak Riza dulu. Ya. Jadi saya mengharap masyarakat Kota Malang untuk giat berdonor darah, apalagi di masa bulan puasa. Kami harapkan juga dari pihak takmir seluruh masjid Malang bisa mengadakan kegiatan donor darah akan jauh lebih baik. Kita beramal dengan tidak hanya sekedar harta dan puasa Ramadan, tapi dengan darah. Jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup. Jadi seperti apa ya namanya lifestyle itu ya, seperti biasa ya kita jalankan seperti biasa gitu. Ya, mungkin itu pesan dari saya. Monggo Pak Tony. Ya, terima kasih. Ini khususnya bagi para milenial, anak-anak muda Kota Malang maupun Malang Raya. Kami himbau, kami punya dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Malang, cabang Kota Malang, kita punya 1000 plus donor darah milenial seperti ini ya. Ini harapannya anak-anak muda ya, generasi milenial bukan kolonial ya. Ini tidak hanya mager ya, selama puasa itu malas gerak, terus hanya lemes ya. Jadikan semangatmu untuk lebih banyak mengamalkan ya, berikhtiar. Salah satunya adalah donor darah, dan tentunya ini donor darah ini mulia sekali. Harapannya target kami di Kota Malang itu pendonor yang usia muda itu lebih dari 1000. Ya. Harapannya itu bisa kita target ini dalam tahun 2022 ini bisa terpenuhi. Syukur-syukur di bulan puasa, di bulan Ramadan itu banyak yang memberikan amal jariahnya berupa donor darah. Ini sungguh mulia ya. Tidak hanya malas-malesan, malas gerak, baperan ya, tetapi akan memberikan sesuatu yang berkontribusi nyata di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terutama yang jiwa-jiwa Arema muda, Aremania, Aremanita ya. Ini monggo silakan, ayo kita donor darah banyak-banyaknya seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih juga Pak Riza. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat ya untuk masyarakat Malang Raya dan sekitarnya, dan semakin bergerak untuk bisa mendonorkan darahnya walaupun di saat berpuasa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya sudah bergabung bersama kami Pak Tony dan juga Pak Riza. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam PDDI. Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pendengar untuk kesempatan kali ini dalam dialog interaktif lintas